Hai everyone, kembali lagi bersama saya Tasya Angel dari kelas 10 Perbankan 3, yang mana pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi SPDVLK. Nah teman-teman, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu X min 2Y kecil sama dengan min 2. Itu adalah nilai linearnya, dan juga Y besar dari X kuadrat dikurang 4X min 5. Itu adalah nilai kuadratnya. Teman-teman, langsung saja kita kerjakan titik potong sumbu X. Saat kita mengerjakan titik potong sumbu X, maka nilai Y menjadi 0. X min 2Y kecil sama dengan min 2. Kemudian kita persamakan X min 2Y sama dengan min 2. Nah, teman-teman, penyebutan dari kecil sama dengan diubah menjadi sama dengan. Selanjutnya di sini X dikurang 2 dalam kurung 0. Mengapa dalam kurung 0? Karena nilai Y tersebut diubah menjadi 0. Jadi 2-nya kita kalikan 0. Sama dengan min 2. X dikurang menjadi 0. Hasil dari 2 dikali 0 dan sama dengan min 2. Kemudian X kita pindah ruaskan min 2. Nah teman-teman, jadi nilai X Y-nya adalah min 2 per 0. Selanjutnya kita akan mengerjakan titik potong sumbu Y. Saat kita mengerjakan titik potong sumbu Y, maka nilai X menjadi 0. X dikurang 2Y kecil sama dengan min 2. Kita persamakan X min 2Y sama dengan min 2. Nah teman-teman, nilai X-nya menjadi 0 ya. Menjadi 0 dikurang 2Y sama dengan min 2. Di sini min 2Y kita turunkan min 2. Nah teman-teman, kita pindah ruaskan. Y sama dengan min 2 kita turunkan. Kemudian karena variabel tersebut memiliki angka, jadi angkanya kita menjadi bagi. Min 2 dibagi min 2 adalah 1. Mengapa menjadi positif? Karena angka tersebut adalah negatif dibagi dengan negatif, tentu hasilnya menjadi positif. Jadi nilai X, Y adalah 0,1. Selanjutnya kita akan melakukan uji titik. Saat kita melakukan uji titik, X dan Y-nya menjadi nilai 0,0. Dengan soal X min 2Y kecil sama dengan min 2. Menjadi 0 dikurang 2 dalam kurung 0 kecil sama dengan min 2. Karena nilai ini X dan Y menjadi 0, 0 kecil sama dengan min 2. Apakah min 2 kecil lebih besar daripada 0? Hasilnya adalah salah. Karena min 2 hasilnya lebih kecil daripada 0 kecil dari min 2. Ini adalah uji titik tersebut ya teman-teman. Nilai X-nya tadi adalah min 2, kita letakkan di sini di min 2 nilai X-nya. Dan nilai Y-nya adalah 0,1, kita membuat di 0,1. 1. Jadi kita garis, kita akan mengarsir bagiannya. Karena uji titik tadi salah, jadi dari catatan jika salah, daerah yang diarsir di luar 0. Berarti daerah yang diarsir adalah tidak menyentuh 0. Dan jika uji titik tadi benar, daerah yang diarsir di dalam 0. Maka jika seharusnya uji titik tadi benar, harusnya yang diarsir adalah ke sini. Namun saat ini uji titiknya adalah salah. Jadi kita akan mengarsir keluar dari 0. Begitulah penyelesaian linearnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan yang kuadrat. Kuadrat dengan soal Y besar dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Kita persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Langsung saja kita mengerjakan titik potong sumbu X. Saat kita mengerjakan titik sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Kita ubah menjadi 0. 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X dikurang 5. Di sini 4X adalah jumlah yang seharusnya kita cari. Dan min 5 adalah jumlah yang harusnya kita kalikan. Kita akan mencari pemfaktorannya. Pemfaktorannya di sini adalah min 5 hasil tersebut. Kita akan mencari
angka yang akan menghasilkan min 4 dari pemfaktoran, yaitu min 5 pemfaktorannya 1 dengan min 5. Min 5 jika kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 4, min 4. Itulah pemfaktorannya. 0 sama dengan dalam kurung X ditambah 1 dan dalam kurung lagi X dikurang 5. Mengapa kita membuat menjadi 2? Karena di sini ada X kuadrat. Kita turunkan X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 dan di sebelahnya X min 5 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan X menjadi 5. Yang pertama X, Y yang pertama adalah min 1 dan 0. Dan X dan Y yang kedua 5 dan 0. Teman-teman, selanjutnya kita kerjakan titik potong sumbu Y. Ingat ya teman-teman, saat kita mengerjakan titik potong sumbu Y atau X, kita akan mengubahnya menjadi 0. Dan saat ini kita akan mengerjakan titik potong sumbu Y, yaitu X-nya akan menjadi 0. Dengan soal, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Kita turunkan 5, Y sama dengan 0 kuadrat karena X-nya kita akan ubah menjadi 0. Dan selanjutnya dikurang dengan 4 dikali 0 karena ada X-nya dan dikurang 5. Selanjutnya, Y sama dengan 0 dikurang 0 dan dikurang 5. Langsung kita akan mendapat hasilnya Y sama dengan min 5. Dengan hasil X, Y dengan sama dengan 0,5. Selanjutnya, kita akan melakukan titik puncak kurva atau XP, YP. Sebelum kita menemukan titik puncaknya, kita harus menggunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan yaitu D atau diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Dengan soal, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. A adalah X kuadrat, A-nya adalah 1. 1 dikali 2 juga tetap 1. B adalah min 4, C adalah min 5. Langsung kita masukkan rumusnya. D sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 5. Dengan hasil 4 kuadrat adalah 16 dan dikurang 4 kali 1 kali min 5 adalah min 30. Diskriminannya adalah 36. Nah, teman-teman, kita akan melakukan titik puncak kurvanya. Rumus XP adalah B min A per 2A. Langsung kita masukkan angkanya. XP sama dengan min 4 per min 2 kali 1. XP sama dengan min 4 dibagi dengan 2. XP-nya adalah 2. Dan di sini rumus YP adalah min D per 4A. Langsung kita masukkan angkanya. YP sama dengan diskriminannya adalah min 36 dan per 4 dikali 1. YP sama dengan min 4 dibagi dengan min 36 dibagi dengan 4. Hasil YP adalah min 9. Dan dengan hasil XP YP sama dengan 2,9. Selanjutnya, kita akan melakukan uji titik. X dan Y-nya menjadi 0. Y besar dari X kuadrat dikurang 4X kurang 5. 0 besar dari 0 dikurang 4 dalam kurung 0 kurang dari 5. 0 besar dari min 5. Apakah itu benar? Ya, benar. Selanjutnya, kita akan melakukan uji titiknya tersebut. Garis yang ini adalah linear yang tadi. Karena yang tadi salah, maka tidak menyentuh 0. Dan selanjutnya, ini adalah titik-titik dari titik puncak XY dan titik potong. Dengan titik potong X di sini adalah min 1 dan 5. Dan juga titik puncaknya adalah min 9 dan 2. Maka kita akan mengambil titik puncaknya di pertengahan pertemuan mereka. Dan ini adalah garis linear. Bagaimana kita cara menggambar titiknya? Di sini, jika A kecil dari 0, kurva terbuka ke bawah, seperti ini. Namun di sini, A besar dari 0,
terbuka ke atas. Karena nilai A tadi adalah 1, apakah 1 lebih besar atau dari kecil 0? Maka jawabannya adalah lebih besar. Maka terbuka ke atas, maka kita menggambarnya ke atas seperti ini. Setelah diarsir, maka ini adalah garis-garis yang bertemu dengan linear dan kuadrat. Teman-teman, jadi inilah adalah DHP. DHP itu adalah daerah yang paling banyak terarsir dari linear dan kuadrat. Nah teman-teman, itulah materi yang bisa saya sampaikan dari materi SPD VLK. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.